Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuhani Pertiwi dengan NIM 23862020667. Di sini saya akan memaparkan presentasi saya yang berjudul Konsep Dasar Pemecahan Masalah Matematika. Daftar pembahasan. Pengertian masalah matematika, perbedaan antara soal rutin dan soal yang membutuhkan pemecahan masalah non-rutin. Tipe atau klasifikasi masalah matematika, perbedaan soal latihan versus masalah matematika, pengertian pemecahan masalah matematika. Pengertian masalah matematika. Masalah matematika adalah situasi atau pertanyaan yang memerlukan solusi atau jawaban melalui penerapan konsep, prinsip, dan prosedur matematika yang membutuhkan pemikiran kreatif dan strategi penyelesaian yang sistematis. Stingati 2026. Perbedaan antara soal rutin dan soal yang membutuhkan pemecahan masalah non-rutin. Pada aspek prosedur, soal rutin sudah diketahui atau baku, soal non-rutin harus dicari atau dikembangkan sendiri. Pada aspek strategi, soal rutin langsung direct, soal non-rutin tidak langsung butuh kreativitas. Pada aspek tingkat berpikir, soal rutin pemahaman dan penerapan, soal non-rutin analisis, evaluasi, dan kreasi HOTS. Pada aspek fokus utama, soal rutin akurasi penggunaan rumus, soal non-rutin proses pemecahan masalah. Tipe atau klasifikasi masalah matematika. Masalah tertutup. Masalah tertutup biasanya hanya memiliki satu jawaban yang benar, dirumuskan dengan jelas serta semua data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersedia dengan lengkap dan jelas. Nurjana 2020. Contoh soal, Ani memiliki 20 permen. Ia memberikan 7 permen kepada temannya. Berapa sisa permen Ani sekarang? Masalah terbuka. Nurjana 2020 menjelaskan bahwa masalah terbuka biasanya memiliki multisolusi atau solusi ganda, memiliki lebih dari satu penyelesaian atau jawabannya dapat bervariasi. Contoh soal, sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki luas 24 meter kubik. Tentukan berbagai kemungkinan panjang dan lebar taman tersebut dan sebutkan minimal 3 kemungkinan. Pembahasan. Masalah terbuka. Diketahui luas taman berbentuk persegi panjang sama dengan 24 meter kubik. Ditanya berapa kemungkinan panjang dan lebar taman. Sebutkan minimal 3 kemungkinan. Jawab, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, kemungkinan 1, panjang sama dengan 24 meter, lebar sama dengan 1 meter, dan luas sama dengan 24 kali 1 sama dengan 24 meter kubik. Kemungkinan 2, panjang sama dengan 12 meter, lebar sama dengan 2 meter, dan luas sama dengan 12 kali 2 sama dengan 24 meter kubik. Kemungkinan 3, panjang sama dengan 12 meter, panjang sama dengan 8 meter, lebar sama dengan 3 meter, dan luas sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24 meter kubik. Jadi, terdapat berbagai kemungkinan ukuran panjang dan lebar taman yang memiliki luas 24 meter kubik. Misalnya, 24 meter kali 1 meter, 12 meter kali 2 meter, dan 8 meter kali 3 meter. Masalah tertutup. Diketahui jumlah permen awal Ani sama dengan 20 permen. Jumlah permennya diberikan kepada teman sama dengan 7 permen. Ditanya, berapakah sisa permen Ani sekarang? Jawab, sisa permen sama dengan jumlah permen awal dikurangi jumlah permen yang diberikan. Sisa permen sama dengan 20 dikurangi 7, sisa permen sama dengan 13, jadi sisa permen Ani sekarang
adalah 13 permen. Tipe atau klasifikasi masalah matematika. Masalah rutin menurut Wahyudi ND, soal rutin adalah soal latihan biasa yang dapat diselesaikan dengan prosedur yang dipelajari di kelas. Soal jenis ini banyak terdapat dalam buku ajar dan dimaksudkan hanya untuk melatih siswa menggunakan prosedur yang sedang dipelajari di kelas. Contoh soal, sebuah persegi panjang memiliki 12 cm dan lebar 5 cm. Hitunglah luasnya. Masalah non-rutin. Wahyudi ND juga menjelaskan bahwa soal non-rutin adalah soal yang penyelesaiannya memerlukan pemikiran lebih lanjut karena prosedurnya tidak sejalan atau sejelas tidak sama dengan prosedur yang dipelajari di kelas. Contoh soal, sebuah persegi memiliki luas 64 cm kubik, tentukan panjang sisinya, dan jelaskan cara lain selain menggunakan rumus langsung untuk menemukan jawabannya. Pembahasan soal rutin. Diketahui, panjang persegi panjang sama dengan 12 cm, lebar persegi panjang sama dengan 5 cm. Ditanya, berapakah luas persegi panjang? Jawab, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Luas sama dengan 12 kali 5. Luas sama dengan 60 cm kubik. Jadi, luas persegi panjang tersebut adalah 60 cm kubik. Masalah non-rutin. Diketahui, luas persegi sama dengan 64 cm kubik. Ditanya, berapakah panjang sisi persegi? Jelaskan cara lain selain menggunakan rumus langsung untuk menemukan jawabannya. Jawab, cara 1, menggunakan rumus. Sisi sama dengan akar 64, sisi sama dengan 8 cm. Cara 2, tanpa menggunakan rumus langsung. Mencari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya 64 dan nilainya sama. 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi, panjang persegi adalah 8 cm. Kesimpulan, panjang sisi persegi tersebut adalah 8 cm. Tipe atau klasifikasi masalah matematika. Masalah dengan satu solusi. Masalah dengan satu solusi memiliki satu jawaban yang benar dan cara penyelesaiannya jelas. Contoh soal, Siti memiliki 20 permen, ia membeli lagi 5 permen, kemudian memberikan 8 permen kepada temannya. Berapa sisa permen Siti sekarang? Masalah dengan multisolusi. Masalah dengan multisolusi memiliki lebih dari satu jawaban benar dan cara penyelesaiannya beragam. Contoh, sebutkan dua bilangan yang dikalikan hasilnya 24. Pembahasan. Masalah dengan satu solusi, diketahui jumlah permen awal Siti sama dengan 20 permen. Permen yang dibeli sama dengan 5 permen. Permen yang diberikan kepada teman sama dengan 8 permen. Ditanya, berapa sisa permen Siti sekarang? Jawab, jumlah permen setelah membeli sama dengan 20 ditambah 5 sama dengan 25. Sisa permen sama dengan 25 dikurangi 8 dan sisa permen sama dengan 17. Jadi sisa permen Siti sekarang adalah 17 permen. Masalah dengan multisolusi, diketahui hasil perkalian dua bilangan sama dengan 24. Ditanya, sebutkan dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya 24. Jawab, kemungkinan 1 sama dengan 1 kali 24 sama dengan 24. Kemungkinan 2 kali 12 sama dengan 24. Kemungkinan 3 sama dengan 3 kali 8 sama dengan 24. Dan yang terakhir, kemungkinan keempat sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi terdapat beberapa pasangan bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 24. Misalnya 1 dan 24, 2 dan 12, 3 dan 8, serta 4 dan 6. Perbedaan soal latihan versus masalah matematika. Soal latihan,
Latihan pada buku teks yaitu tugas yang menyediakan latihan pada akhir pembelajaran dan dapat diselesaikan secara langsung menggunakan prosedur yang telah diketahui atau kemampuan yang baru saja dipelajari. Nisa 2015. Masalah matematika. Masalah yaitu tugas yang tidak dengan segera diketahui penyelesaiannya menjadi tantangan bagi individu dan memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Lisa 2015. Masalah matematika seringkali memerlukan eksplorasi, pengujian hipotesis, dan evaluasi strategi. Pengertian pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah dalam matematika adalah proses menemukan solusi terhadap masalah yang belum memiliki jawaban langsung melalui strategi tertentu. Polya 1973 dalam Tisngati 2026. Tujuan utama dari pembelajaran pemecahan masalah dalam matematika adalah mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih tinggi yang meliputi berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Tisngati 2026. Kesimpulan, masalah matematika adalah tugas yang memerlukan pemikiran dan strategi untuk menemukan solusi, tidak sekadar menerapkan rumus. Terdapat perbedaan antara soal rutin langsung dan prosedural, dan non-rutin menuntut kreativitas dan berpikir tingkat tinggi. Masalah juga dapat berubah tertutup atau terbuka serta memiliki satu atau banyak solusi. Berbeda dengan soal latihan yang bersifat langsung, masalah matematika lebih menantang dan membutuhkan eksplorasi. Oleh karena itu, pemecahan masalah matematika bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Baik, sekian pemaparan presentasi yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya meminta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.